Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Melati dengan NIM 24101120006 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Brebes. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mereview 3 artikel yang telah selesai saya teliti, di mana ini adalah tugas akhir di mata kuliah kalkulus. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke dalam inti dari presentasi ini. Nah, di sini ada 3 soal. Yang pertama itu soalnya yaitu cari 3 artikel jurnal ilmiah terbaru 5 tahun terakhir terkait topik pengklasifikasian turunan atau kalkulus pada teknik informatika. Nah, yang kedua, buatlah review dari 3 artikel jurnal sesuai dengan template yang sudah ditentukan. Nah, di artikel yang pertama yaitu ada dengan judul Implementasi Arsitektur ResNet 152 untuk klasifikasi uang kertas rupiah dengan metode transfer learning. Nah, bisa dilihat yaitu dari judul, jurnal, ISSN, volume, dan halaman tahun penulis. Jadi ini artikelnya. Langsung saja ke dalam abstrak. Nah, di mana di abstrak tersebut harus ada metode, tujuan, sama hasil. Nah, di sini itu metodenya menggunakan transfer learning. Nah, tujuannya itu untuk membangun sistem yang lebih efisien dan akurat. Dalam tujuan ini berguna untuk membantu masyarakat dalam mengidentifikasi uang kertas rupiah. Nah, hasil pengujian menunjukkan performa optimal dengan nilai skor 1,00. Pendekatan ini efektif untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam mengidentifikasi uang kertas. Nah, jadi di artikelnya itu tertera yang ini tuh hasilnya, ini metodenya, dan ini tujuannya. Langsung lanjut ke pendahuluan, di mana di pendahuluan tersebut itu harus ada seperti permasalahan, juga solusi dari permasalahan tersebut. Nah, di sini uang kertas rupiah memiliki ciri khas tersendiri yang dapat diketahui cirinya yaitu pada warna, benang pengaman, logo Bank Indonesia, watermark, gambar recto verso, dan lain sebagainya. Nah, adapun ciri dan nilainya, uang kertas di Indonesia sangatlah beragam. Yang dapat kita lihat yaitu dari segi ukuran, warna, dan pola setiap pecahannya. Teknologi machine learning yang menggunakan algoritma convolutional neural network sekarang banyak digunakan sebagai sektor yang termasuk transaksi otomatis. Nah, mengingat dari nilai di atas, dari nilai dan ciri uang kertas di Indonesia sangatlah beragam. Jadi di sini transfer learning ini menjadi solusi untuk meningkatkan performa model sehingga mencapai kinerja yang optimal. Kita lihat di artikelnya yaitu ini permasalahannya dan juga di sini tertera yaitu solusi dari permasalahan tersebut. Nah, seperti di abstrak di atas, metode penelitian ini menggunakan yaitu convolutional neural network dengan menggunakan arsitektur ResNet 152 dan metode transfer learning. Nah, hasil dan pembahasannya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa model ResNet 152 dengan metode transfer learning dapat mencapai performa yang lebih baik. Nah, kesimpulannya yaitu dari penelitian di atas mengembangkan arsitektur ResNet 152 dan metode transfer learning itu berhasil. Nah, pada artikel ini juga menawarkan ide baru. Di antaranya yang pertama itu ada pengklasifikasian uang kertas rupiah, dan juga yang kedua itu ada penerapan transfer learning. Juga dalam artikel ini mengevaluasi secara menyeluruh dengan menggunakan matriks. Nah, di referensi saya mengambil yang kredibel, di mana ini yang disebut kredibel karena
mereka diterbitkan dalam jurnal-jurnal yang menjalani proses pereviewan yang sangat ketat, baik itu jurnal internasional maupun jurnal lokal. Oke, untuk referensi bisa kita lihat di artikelnya, yaitu tertera di sini ya. Nah, mengkritikan metode yaitu menggunakan transfer learning dengan arsitektur ResNet 152 dalam pengumpulan dataset meskipun kapasitas besar tetapi kualitas dan pengambilan gambar tidak dijelaskan secara mendalam. Nah, relevan dengan topik artikel yang saya teliti ini membahas tentang implementasi arsitektur ResNet 152 untuk pengklasifikasian uang kertas rupiah menggunakan metode transfer learning. Kontribusi pada teori penelitiannya yaitu terletak pada pengembangan dan implementasi metode deep learning dengan menggunakan arsitektur ResNet 152 serta menggunakan metode transfer learning. Nah, di sini digunakan untuk klasifikasi uang kertas rupiah. Nah, hubungan tematik antar artikelnya yaitu dapat dijelaskan melalui fokus bersama pada implementasi deep learning dan transfer learning. Di antaranya yaitu penggunaan arsitektur deep learning, yang kedua ada penerapan transfer learning, juga ada evaluasi kinerja model dan lain sebagainya. Ada perbedaan dan persamaan. Yang pertama ada persamaan. Penggunaan konvensional neural network dengan contoh menggunakan metode ResNet 152. Nah, itu persamaannya. Dan di sini ada juga perbedaannya, yaitu jenis dataset menggunakan gambar uang kertas rupiah yaitu 14 kategori. Nah, di sini juga ada ide yang diusulkan dalam artikel yang pertama itu ada penggunaan transfer learning untuk lebih efisien, dan yang kedua pendekatan pada dataset yang terstruktur. Hal yang diperbaiki, jadi di sini di artikel ini memang ada harus yang diperbaiki dan ditingkatkan kembali, yaitu dalam keberagaman dan kualitas dataset. Nah, kritiknya yaitu dataset ini hanya berfokus pada uang kertas yang beremisi 2022 dan hanya 14 kategori. Di sini sarannya itu tambahkan variasi dataset yang mencakup uang kertas dari berbagai macam emisi. Nah, kelemahan artikelnya yaitu dalam penyajiannya yaitu tidak menjelaskan secara detail tuh uang tersebut itu apakah bersih, apa kusut atau bahkan rusak. Nah, hal yang perlu dikembangkannya yaitu pada peningkatan general model. Dalam artikel, peningkatan general model yang bermanfaat untuk memastikan model tidak overfitting ketika terjadi model yang terlalu fokus pada pola-pola khusus yang ada pada data penelitian, juga performanya tetap baik ketika bertemu dengan data yang belum diketahui atau dilihat sebelumnya. Nah, usulan pengembangan dari artikel ini yaitu peningkatan general model. Nah, jadi di sini lakukan validasi silang dengan dataset yang belum digunakan dalam pelatihan sebelumnya. Lalu kemudian tuh diuji model tersebut pada data yang terstruktur, misalnya pada foto uang kertas. Hasil temuannya yaitu arsitektur learning ResNet 152 yang berkombinasi dengan transfer data berhasil mengklasifikasi uang kertas rupiah dengan akurasi yang tinggi. Nah, untuk hasil temuan kita lihat. Nah, di sini ada menunjukkan hasil dan kinerja model yang lebih baik dalam proses pelatihan modelnya. Dampak pada tekniknya yaitu efisien penggunaan sumber daya dengan transfer learning. Dampaknya penggunaan transfer learning memungkinkan model menggunakan bobot dataset besar seperti ImageNet yang mengurangi waktu pelatihan dan penggunaan sumber daya komputasi. Oke, lanjut di sini di artikel yang kedua yang berjudul Indoor Positioning System berbasis RFID
dengan teknik multilateration dengan optimasi Nelder-Mead. Nah, di sini bisa dilihat juga ada judul jurnal ISSN, volume dan halaman, tahunnya sama penulisnya. Nah, ini artikelnya bisa dilihat. Nah, langsung saja ke abstrak, sama seperti yang di atas. Di abstrak itu harus ada tujuan, metode, dan juga hasil. Nah, di sini itu ada indoor positioning system berbasis RFID dengan menggunakan teknik multilateration yang dioptimalkan menggunakan algoritma Nelder-Mead. Nah, bertujuan untuk membangun sistem pemetaan dalam ruang ekonomis. Tujuan dari pemetaan ini untuk membangun sistem pemetaan dalam ruang yang ekonomis dengan akurasi yang baik. Nah, IPS ini dibutuhkan karena keterbatasan GPS di dalam lingkungan dan ruangan. Metode yang digunakan terkait akurasi sistem ini menggunakan RFID, passive tag, dan dua model regresi yaitu supervector regression dan linear regression yang digunakan untuk memprediksi jarak antara tag dan antena. Dari sistem tersebut memiliki hasil yaitu sebagai alternatif yang ekonomis meskipun akurasinya belum sempurna. Nah, bisa kita lihat di artikelnya. Jadi ini metodenya, ini hasilnya, dan ini juga tujuannya. Langsung ke pendahuluan. Nah, di pendahuluan seperti yang di atas itu harus ada permasalahan dan juga solusi dari permasalahan tersebut. Di sini yaitu pentingnya indoor positioning system untuk pemetaan objek di dalam ruangan yang mengingat keterbatasan GPS dalam lingkungan tertutup. Nah, di sini RFID ini menjadi solusi yang akan menjanjikan karena biayanya terjangkau, kemudahan implementasi dan kinerja yang stabil, bahkan juga lingkungan yang kasar. Teknik ini digunakan dalam berbagai bidang seperti logistik, kontrol akses, dan juga pelacakan barang. Nah, penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menggunakan teknik multilateration yang umum pada GPS, juga mengoptimalkannya dengan menggunakan algoritma Nelder-Mead. Bisa kita lihat di artikelnya. Jadi, nah ini adalah permasalahan dan juga solusi dari permasalahan tersebut. Seperti yang di atas, di artikel ini menggunakan metode penelitian yaitu RFID. Nah, hasil pembahasannya yaitu dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem IPS yang dibangun menggunakan teknik multilateration dan optimasi Nelder-Mead yang menghasilkan ragam variasi dalam hal akurasi predikat koordinat. Nah, kesimpulannya penelitian ini ialah bahwa sistem indoor positioning system yang dibangun menggunakan RFID dan teknik multilateration yang dioptimalkan dengan algoritma Nelder-Mead berhasil memprediksi posisi tag di dalam ruangan. Nah, di artikel ini juga menawarkan ide baru. Nah, yang pertama itu penggunaan teknik multilateration untuk IPS berbasis RFID, teknik multilateration yang sebelumnya lebih umum digunakan dalam sistem GPS untuk pemetaan luar ruangan dan diterapkan pada sistem pemetaan ruang yang berbasis RFID. Keunggulannya, teknik ini bekerja meskipun salah satu antena gagal membaca data. Nah, lanjut ke referensi. Di sini sama yang seperti yang di atas, saya mengambil yang
memiliki kredibel. Nah, bisa dikatakan kredibel karena sama seperti yang di atas, karena mereka diterbitkan dalam jurnal-jurnal yang mengalami proses pereviewan yang sangat ketat, baik itu artikel internasional maupun lokal. Nah, bisa kita lihat di artikelnya itu terletak di ini adalah referensi yang menurut saya kredibel dan saya sudah cek sendiri. Langsung ke kritik metode. Menggunakan metode RFID dan teknik multilateration yang dioptimalkan oleh algoritma Neldermead, dalam penggunaan metode ini kurangnya pengujian pada lingkungan yang dinamis, dalam artian tidak ada pengujian pada lingkungan dengan banyaknya penghalang dan pergerakan pada suatu objek. Nah, relevan dengan topik. Pada artikel ini membahas tentang penerapan indoor positioning system dengan basis RFID menggunakan algoritma Neldermead yang bertujuan untuk memprediksi jarak antena dan tag. Kontribusi pada teorinya yaitu terletak pada inovasi penggunaan metode multilateration yang dioptimalkan menggunakan algoritma Neldermead dalam kerangka indoor positioning system yang menggunakan basis RFID. Hubungan tematik antar artikelnya yaitu ada dalam artikel berada pada fokus terhadap teknologi pemetaan dan pelacakan berbasis RFID yang digunakan untuk indoor positioning system. Intinya dalam artikel ini tuh mengarah pada pengembangan sistem pelacakan dan basis teknologi cerdas seperti RFID dan machine learning. Nah, ada juga perbedaan dan persamaannya. Nah, di sini persamaan juga perbedaan dalam metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu persamaannya dalam artikel ini menggunakan metode RFID. Nah, RFID ini sebagai media utama untuk meletakkan lokasi objek. Nah, ada juga perbedaannya yaitu penggunaan algoritma multilateration digabungkan dengan algoritma Neldermead untuk mengatasi ketidakakuratan serta regresi tidak menggunakan optimasi tambahan. Juga ada ide yang diusulkan dalam artikel ini yaitu yang pertama pemanfaatan machine learning yang digunakan untuk memprediksi jarak, penggunaan multilateration yang digunakan sebagai metode indoor positioning system untuk meningkatkan akurasi. Lanjut ke hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, yaitu ada di peningkatan akurasi model prediksi jarak. Nah, kritiknya itu yaitu meskipun penggunaan supervector regression menunjukkan hasil yang baik dibandingkan dengan penggunaan linear regression, nah, tapi di sini cobalah menggunakan metode seperti random forest atau deep learning untuk meningkatkan apakah akurasi akan lebih tinggi dicapai. Nah, kelemahannya yaitu artikel ini memiliki kelemahan terutama pada pengujian yang terbatas. Yang dilakukan dalam artikel ini hanyalah pengujian dalam ruangan yang berskala kecil sehingga belum bisa dipastikan bagaimana kinerja pengujian ini jika dilakukan di ruangan yang berskala besar dan lebih kompleks. Nah, hal yang perlu dikembangkan juga pengembangan algoritma optimasi berbasis Neldermead. Dalam artikel pengembangan algoritma optimasi berbasis Neldermead ini digunakan untuk optimasi dapat mengalami keterbatasan pada kasus non-linear dalam ruangan pencarian berskala lebih besar. Nah, juga ada usulan pengembangannya yaitu pengembangan algoritma optimasi berbasis Neldermead. Coba menggunakan algoritma seperti genetik algoritma yang lebih fleksibel dalam mengatasi masalah dalam ruangan yang berskala lebih besar. Nah, juga ada hasil temuannya di sini ada penerapan indoor positioning system
berbasis RFID dapat diterapkan dalam berbagai macam aplikasi teknik informatika seperti pelacakan aset, manajemen gudang, dan navigasi dalam bangunan. Dampak pada tekniknya yaitu peningkatan sistem pemetaan dan pelacakan dalam ruangan. Dampaknya penerapan indoor positioning system yang berbasis RFID dapat mencapai adopsi teknologi pemetaan dalam sebuah ruangan yang sebelum itu terbatas dalam teknologi GPS. Oke, kita lanjut ke artikel yang ketiga. Di sini di artikel ketiga judulnya yaitu tahapan desain dan implementasi model machine learning untuk sistem tertanam. Nah, bisa dilihat dari judul, jurnal, ISSN, volume dan halaman, tahun, dan juga penulis. Nah, kita lihat di artikelnya. Nah, di sini ada judul, ISSN juga tertera, juga penulisnya. Ini sumber jurnalnya. Nah, langsung saja ke abstrak. Dimana kan di abstrak itu harus ada tujuan, metode, dan juga hasil. Nah, tujuan dari artikel ini yaitu membahas tentang langkah-langkah untuk mendesain juga mengimplementasikan model machine learning yang ringan untuk aplikasi tertanam, yaitu teknologi edge computing. Nah, dalam artikel ini juga menggunakan metode machine learning open source yang bernama WK. Nah, aplikasi ini digunakan untuk merancang model. Sistem ini termasuk ke dalam eksperimen sederhana pada pengenalan tingkat stres untuk mengevaluasi kompleksitas dan akurasi model. Penelitian ini menekankan pentingnya merancang model machine learning. Juga dalam artikel ini menunjukkan cara mendesain machine learning untuk sistem bersumber daya rendah. Kita lihat di artikelnya. Nah, ini adalah tujuannya. Lalu ini juga ada metodenya. Dan juga di terjemahan yang pertama tadi itu ada hasilnya. Lalu lanjut ke pendahuluan, di mana di pendahuluan tersendiri itu harus ada yang namanya masalah dan juga solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, pada pendahuluan ini membahas tentang pentingnya machine learning atau sistem cerdas yang bisa menganalisis masalah dan memberikan timbal balik secara alami untuk mewujudkan machine learning dan deep learning. Di sini menggunakan sistem cerdas di berbagai macam, misalnya di pendidikan, medis, transportasi, dan lain-lain. Nah, mengingat untuk mewujudkan machine learning dan deep learning di berbagai macam bidang, nah penggunaan WK tersebut, alat-alat machine learning ini menjadi solusi untuk mendesain model yang dapat digunakan oleh berbagai macam pihak tanpa adanya tambahan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan panduan untuk mendesain dan juga mengimplementasikan algoritma machine learning. Pada edge computing dengan penerapan berbasis sistem yang tertanam. Nah, mari kita lihat di artikelnya. Ini adalah permasalahannya dan juga ini ada solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, seperti yang di atas, metode penelitian ini menggunakan machine learning untuk sistem tertanam dengan langkah sebagai berikut. Ada pengumpulan data, pemrosesan data, pelatihan model, evaluasi model, optimasi model, dan juga implementasi model. Nah, dengan aplikasi tentunya dengan sistem yang bernama WK.
Hasil dan pembahasannya dari penelitian ini membuktikan kemungkinan bahwa implementasi machine learning pada sistem tertanam diimplementasikan pada sistem tertanam dengan menggunakan 3 sistem, yaitu supervector machine, simple logistic, juga feeding tree. Namun meskipun implementasi berhasil, akurasi model yang dihasilkan masih kurang. Nah, kesimpulannya yaitu dari artikel ini memberikan panduan praktis yang digunakan untuk mengimplementasikan machine learning dalam sistem tertanam. Nah, di artikel ini juga menawarkan ide baru, yaitu desain dan implementasi yang ringan untuk sistem tertanam, pendekatan sistematis untuk merancang dan mengimplementasi machine learning yang berukuran kecil, juga memiliki kompleksitas yang rendah untuk model pemasangan langsung. Nah, referensinya seperti yang sudah-sudah, saya mengambil yang kredibel dengan penjelasan karena mereka diterbitkan dalam jurnal-jurnal yang menjalani proses pereviewan yang sangat ketat, baik itu jurnal internasional atau artikel internasional maupun lokal. Dampak pada tekniknya yaitu pada kemajuan dan pengembangan sistem embedded untuk merancang model machine learning, juga memberikan inspirasi pengembangan aplikasi berbasis edge computing. Nah, di sini sudah ada referensi untuk dari artikel ini yang sudah kredibel. Kritik metodenya yaitu menjelaskan tahapan desain dan implementasi model machine learning yang menggunakan metode WK. Dalam pengumpulan dataset tidak seimbang. Hal ini menyebabkan ketidaknetralan pada model dan mengurangi performa prediksi. Relevan dengan topik, artikel ini membahas machine learning untuk sistem tertanam. Machine learning juga memberikan konsep matematika, termasuk kalkulus, khususnya pada aljabar linear yang digunakan untuk memanipulasi matriks. Kontribusi pada teori penelitian terletak pada implementasi machine learning yang dijelaskan langkah-langkah pada sistem tertanam dengan menggunakan metode WK. Nah, hubungan tematik antar artikel, hubungan tematik dari artikel ini terletak pada panduan langkah demi langkah untuk merancang dan mengimplementasikan model machine learning yang fokus pada model yang ringan sesuai dengan perangkat sumber daya terbatas. Perbedaan dan persamaannya di sini, di persamaan artikel ini menjelaskan machine learning dan komputasi tepi, dan keduanya menekankan pentingnya memahami machine learning untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Nah, namun di artikel ini juga memiliki perbedaan, yaitu memiliki pendekatan yang lebih spesifik terhadap satu jenis aplikasi dibandingkan sama artikel lain yang membahas berbagai aplikasi machine learning. Ide yang ditawarkannya dalam artikel ini yaitu desain model machine learning untuk sistem embedded. Yang kedua ada penggunaan teknologi open source. Yang ketiga ada optimasi untuk sistem tertanam, dan juga mengusulkan pendekatan baru untuk merancang dan mengimplementasikan model machine learning terutama pada sistem tertanam. Nah, hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan yaitu pada peningkatan kualitas dataset. Nah, dari kritiknya, dataset yang digunakan dalam artikel ini digunakan untuk pelatihan yang bersifat embellished. Dengan sarannya yaitu terapkan teknik seperti oversampling untuk menangani ketidakseimbangan. Nah, kelemahan dalam artikel ini yaitu pada ruang lingkup eksperimen yang terbatas. Nah, keterbatasan jumlah data dalam eksperimen tersebut menjadi kendala dalam melatih model machine learning dapat memengaruhi hasil prediksi. Hal yang perlu dikembangkan yaitu pada pengembangan dataset. Dalam artikel ini hanya menggunakan satu objek dalam melakukan eksperimen.
Nah, usulan pengembangannya, pengembangan dataset, penambahan jumlah subjek setidaknya menggunakan 20 dari bagian usia, jenis kelamin, dan kondisi fisik yang bertujuan untuk memastikan general model. Nah, pada hasil temuannya yaitu desain dan implementasi model machine learning yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan model machine learning. Dampak pada tekniknya yaitu pada kemajuan dalam pengembangan sistem embedded. Untuk merancang model machine learning juga memberikan inspirasi pengembangan aplikasi berbasis edge computing. Soal yang ketiga, membuat tema dan judul baru penelitian pengembangan dari kebaruan yang didapat. Di sini saya mengambil dari artikel yang pertama. Itu kan pertama itu judulnya yaitu implementasi arsitektur ResNet 152 untuk klasifikasi uang kertas rupiah dengan metode transfer learning. Nah, di sini saya mengembangkan judul tersebut menjadi integrasi data multispektral pada model CNN untuk identifikasi uang kertas rupiah dengan akurasi yang sangat tinggi. Di sini yang termasuk ke dalam teknik informatikanya yaitu dengan menggunakan model CNN, dan juga pada yang termasuk ke dalam kalkulusnya yaitu identifikasi uang kertas rupiah dengan akurasi yang sangat tinggi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari hasil mereview ketiga artikel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.